Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang sama-sama mengharap ridha, maghfirah dan taufik dari Allah. Pada kesempatan siang hari ini perkenankan kami menyampaikan sebuah tema terkait dengan alamatus sa'adah atau tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Tanda-tanda kebahagiaan seorang yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyampaikan 3 hal terkait tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama kata beliau, idza un'ima 'alaihi syakara. Apabila seseorang mendapatkan anugerah nikmat, maka dia syakara, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat apapun, sekecil apapun, maka harus disyukuri. Jemaah sekalian, bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama, dengan keyakinan kita, bil qalbi, dengan akidah kita, dengan keyakinan kita, meyakini bahwa zat yang dapat menganugerahkan nikmat, zat yang dapat mencabut nikmat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat selain Allah yang dapat memberikan nikmat ataupun mencabut nikmat. Sebagai contoh, seandainya kita dihidangkan makanan yang paling kita sukai, dihidangkan di depan kita untuk kita gratis tanpa bayar, tapi Allah sedang uji kita dengan sakit gigi, maka segala nikmat itu hilang. Itu yang pertama, bahwa meyakini bahwa yang dapat memberikan nikmat, mencabut nikmat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Yang kedua, mensyukuri dengan lisan kita bagaimana ketika mendapatkan nikmat Allah, kita sering bersyukur, mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita.
bahkan memberitahukan kepada teman kita bahwa kita mendapatkan nikmat dari Allah. Fa amma bi rabbika bi ni'mati rabbika fahaddits. Apabila kalian mendapatkan nikmat Allah, maka ceritakanlah. Kalau bisa bagi-bagi nikmat itu. Dan yang ketiga, mensyukuri nikmat dengan anggota badan kita ini yang susah sering kita lalai. Bagaimana? Yaitu mengoptimalkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah dan tidak untuk bermaksiat. Kalau Allah anugerahkan kepada kita nikmat sehat, Allah anugerahkan kepada kita kedua kaki kita gunakan melangkah ke masjid, mendengar panggilan azan, sholat berjamaah, berarti kita menggunakan nikmat kedua kaki untuk beribadah. Tapi kalau kita menggunakan nikmat kita kedua kaki untuk tempat-tempat bermaksiat, berarti kita tidak mensyukuri nikmat kedua kaki dan nikmat-nikmat yang lain. Itu yang pertama, idza un'ima alaihi syakar. Kemudian yang ketiga, kata beliau, idza tuliya sabar. Apabila kalian diuji, maka sabar, bersabar. Karena balasan sabar itu tidak ada batasnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa hanya saja balasan bagi orang-orang yang bersabar itu balasannya tanpa batas, bighairi hisab. Semakin sabar semakin besar pahalanya. Hal ini juga yang kemudian dianalogikan dengan pahala saum di bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya. Mudah-mudahan kita dijumpakan dengan bulan Ramadan yang pahalanya bighairi hisab juga. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sudah menjadi sunnatullah bahwasanya Allah menciptakan kehidupan ini adalah untuk ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu sebagai ujian agar kalian menjadi orang yang terbaik amalan. Inilah kenapa Allah menciptakan ujian. Cuma sekalian ada yang menarik yang disampaikan dari Rasulullah, dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani, sebuah hadis yang maknanya bahwa pada hari kiamat itu ada dua istilah, ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Ahlul afiyah itu orang yang hidupnya mulus, nggak pernah susah, nggak pernah diuji oleh Allah, lancar-lancar saja. Ada ahlul musibah, ada yang tiap hidupnya itu penuh dengan kesulitan-kesulitan. Kalau bahasanya ya keloro-loro gitu ya susah, serba susah. Uji sakit macam-macam ya. Ujiannya bertubi-tubi. Jadi ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Maka di hari kiamat itu ahlul afiyah, orang yang hidupnya mulus ini, yang nggak pernah diuji, itu iri kepada ahlul musibah. Dia berkeinginan karena melihat besarnya pahala orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah yang dahsyat ini, itu pahalanya besar, maka dia iri sampai-sampai kalau bisa hidup lagi dan kemudian kulitnya itu ingin dipotong-potong, dicincang-cincang pakai gunting supaya mendapatkan pahala.
Karena nanti orang-orang yang mendapatkan diuji oleh Allah dengan berbagai musibah ujian itu akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah mendapatkan afiah, mendapatkan kekuatan. Kekuatan kenapa? Karena dulu sebagian nikmatnya, kesenangannya itu sudah diambil oleh Allah di dunia, maka akan diganti dengan kenikmatan, kekuatan di akhirat, mendapatkan afiah. Yang kedua akan mendapatkan khairan, kebaikan-kebaikan, yaitu kebaikan surga. Dan yang ketiga, alil musibah akan mendapatkan manzilah, yaitu derajat yang tinggi di sisi Allah, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena para malaikat ketika Allah memerintahkan untuk menghisab ahlul musibah ini, cepat hisabnya. Karena dengan musibah yang dia lalui, dosa-dosanya sudah terkafarahkan, sudah digugurkan dengan musibah tersebut. Tadi orang-orang ahlul afiyah itu pada ngiri. Ya mas sekalian, kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, idza adnaba istaghfar. Tanda kebahagiaan yang ketiga adalah idza adnaba istaghfar. Apabila dia berdosa, melakukan perbuatan dosa, maka segeralah kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan perbuatan dosa itu akan menjadikan musibah entah di dunia ataupun di akhirat. Apakah ada korelasi, hubungan antara musibah atau bencana alam yang terjadi dengan maksiat? Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya dulu Hajar Aswad itu pertama kali diturunkan berwarna putih seputih susu. Tetapi karena perbuatan dosa manusia, maka Hajar Aswad itu menjadi hitam. Ini adanya korelasi, hubungan antara musibah dengan maksiat. Maksiat dengan bencana alam. Ini adalah terjadi. Maka bisa jadi kesulitan-kesulitan yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, bangsa kita, karena banyaknya kemaksiatan yang kemudian manusia tidak meninggalkannya, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Naqtatim bi qawlil majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.